Hai, perkenalkan nama saya Dwi Dianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai studi kasus dalam komunikasi massa. Yang pertama ada hambatan komunikasi massa yang terjadi pada mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar kota. Hambatan ini merupakan salah satu bentuk hambatan sosiokultural karena melibatkan lingkungan dan sosial budaya dari komunikator dan komunikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya serta bahasa yang menyebabkan ketidakpahaman antara komunikan dan komunikator. Hambatan ini sering terjadi pada mahasiswa perantauan dari desa atau pulau kecil ke kota. Hambatan ini dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakpercayadirian pada mahasiswa tersebut. Perbedaan norma sosial juga berpengaruh akan bagaimana cara orang tersebut berkomunikasi. Tak jarang perundungan terjadi karena perbedaan tersebut, dan jika perundungan terjadi, maka proses komunikasi dianggap gagal. Yang kedua adalah studi kasus dari 3 model komunikasi massa. Yang pertama adalah model alir 2 tahap. Dalam model ini, kita dapat mengambil kasus pada kepala desa. Masyarakat desa umumnya bergantung pada sang pemimpin dan media sosial tidak terlalu umum di sana. Misalnya, saat pemerintah akan menggusur rumah warga untuk dijadikan proyek, warga cenderung akan mendengarkan nasihat dari kepala desa selaku pemimpin. Ditambah dengan faktor bahwa desa merupakan ruang lingkup yang kecil dan tidak banyak masyarakatnya. Jadi, sang kepala desa lebih bisa mempengaruhi pendapat personal dari masing-masing masyarakat. Nah, yang kedua adalah model dasar komunikasi massa. Mengambil contoh kasus pada masyarakat ketidakmampuannya dengan keterbatasan sarana untuk mengakses informasi. Karena dalam model ini, peran alat pemancar sangatlah penting. Alat pemancar yang dimaksud adalah seperti televisi, radio, dan media sosial, serta lain-lainnya. Banyak informasi yang didapatkan dalam media sosial tersebut, namun banyak juga yang tidak bisa mengaksesnya. Yang ketiga adalah model gelombang air. Dalam model ini, kita dapat mengambil suatu kasus yaitu informasi terkait COVID. Saat pertama kali informasi terkait COVID ini meluas, banyak simpang siur yang terdengar di kalangan masyarakat dikarenakan informasi yang diberikan tidak pasti dan banyak oknum yang memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan hoaks atau rumor. Nah, untuk yang ketiga ini ada teori kontemporer. Dalam komunikasi kontemporer identik dengan komunikasi virtual. Kita ambil contoh dan dalam beberapa masyarakat Indonesia, terutama anak muda, yang mengungkapkan bahwa mereka lebih nyaman berselancar dan berinteraksi di media sosial. Hal ini memang lebih mudah dilakukan karena masyarakat dapat bercengkrama dengan orang asing dimanapun dan kapanpun. Apalagi di era COVID yang tidak memperbolehkan orang untuk keluar rumah. Maka yang bisa dilakukan masyarakat adalah mencari teman di media sosial untuk diajak berkomunikasi dan lebih efisien. Yang keempat, teori normatif media. Dalam teori ini, kita dapat mengambil contoh dari bagaimana pemerintah Korea Utara menyebarkan propaganda pemerintah Korea Utara sangat ketat tentang apa saja yang akan disiarkan pada televisi dan radio di negara tersebut, yang didominasi oleh tayangan propaganda dan pujian-pujian pada sang presiden di setiap harinya. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam negara tersebut dan menganggap bahwa propaganda yang disajikan dalam media massa mereka adalah hal yang benar. Hal ini dapat menyebabkan sifat nasionalisme yang berlebihan pada negaranya.